Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi 8 Januari 2021. Untuk sahabat dimanapun Anda berada, nanti kita akan bergabung bersama dengan 3 reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, untuk informasi pertama kita akan bergabung bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Rencana pembelajaran tatap muka di Sidoarjo dibatalkan karena penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Tersambung via Zoom bersama dengan Karina Putri. Silakan. Ya baik Willy, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo terbilang masih tinggi sejak akhir tahun kemarin, angkanya juga terus meningkat. Termasuk jumlah warga yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal dunia akibat COVID-19. Budiono selaku PJ Bupati Sidoarjo menyebut pekan kemarin RSUD Sidoarjo sampai overload dari 225 bed yang tersedia untuk perawatan pasien COVID-19, semua terisi penuh dan masih ada 16 pasien yang menjalani perawatan di IGD sambil mengantri kamar isolasi. Namun di hari ini tanggal 8 Januari 2021, penurunan jumlah pasien COVID-19 menurun hingga 5%. Tentu saja penurunan itu disebut belum signifikan karena Budiono berharap penurunan bisa sampai kisaran 50%. Melihat kondisi penyebaran COVID-19 yang masih mengkhawatirkan, maka dari itu rencana belajar tatap muka atau memasukkan kembali siswa sekolah pada Januari 2021 juga dibatalkan dan akan terus ditunda hingga kondisinya dirasa benar-benar aman. Budiono juga mengatakan proses pembelajaran tatap muka bisa kembali dilakukan apabila tingkat persebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo telah memasuki zona kuning. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke Billy di studio. Baik, terima kasih Karin atas laporannya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Ben Chandra dari Suara Madiun. Kali ini mengabarkan Rumah Sakit Sudono hampir penuh. Pemerintah kota akan buka rumah sakit lapangan untuk tangani isolasi pasien COVID-19. Ben, silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, ruang isolasi pasien COVID-19 di RSUD Dr. Sudono Madiun nyaris penuh. Dari 84 tempat tidur yang disiapkan, 97% sudah terisi. Sebelumnya, rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga telah menambah ruang isolasi. Namun, tidak mencukupi karena tingginya kasus COVID-19. Sebanyak 8 bed di ICU, 36 bed di ruang HCU, dan ruang low care semua sudah terisi. Untuk itu, sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pihak rumah sakit menambah eskalasi pelayanan. Pelaksana tugas PLT RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Hafidin Ilham mengatakan, pihaknya akan membuka rumah sakit lapangan COVID-19 di Desa Dungus, Kabupaten Madiun. Rumah sakit lapangan di bawah pengampu RS Paru Dungus itu nantinya disiapkan 140 tempat tidur. Pasalnya, RSUD Dr. Sudono sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambah ruang isolasi baru. Dr. Ilham menambahkan, rumah sakit lapangan COVID-19 yang disiapkan diklaim sesuai standar penanganan pasien COVID-19. Hanya saja, di rumah sakit tersebut diperuntukkan merawat pasien COVID-19 dengan kategori ringan hingga sedang. Sedangkan untuk pasien COVID-19 yang masuk kategori berat akan dirawat di RSUD Dr. Sudono Madiun. Dr. Ilham memperkirakan rumah sakit lapangan akan dioperasikan akhir Januari atau awal Februari setelah diresmikan Gubernur Jawa Timur. Sebagai informasi sahabat, total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 7 Januari 2020 sebanyak 474 orang dengan 341 diantaranya telah sembuh, 30 lainnya masih dalam perawatan, 67 orang isolasi mandiri, dan 36 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra atas laporannya. Untuk informasi terakhir, kita akan bergabung bersama dengan Kirana Nisa dari Mardika FM Kota Blitar. DPRD Kota Blitar minta pemerintah kota menerjunkan 1 petugas untuk mengawasi protokol kesehatan di tempat publik. Selengkapnya bersama dengan Kirana, silahkan. Sobat
DPRD Kota Blitar menaruh perhatian terhadap perkembangan kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Untuk mengendalikan keadaan tersebut, DPRD meminta agar pemerintah kota, dalam hal ini Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, menerjunkan personil untuk mengawasi pelaksanaan prokes di tempat publik dan usaha. Syarul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 6 Januari 2021 mengatakan, penertiban pelanggar prokes harus diperketat diikuti dengan sanksi tegas. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera pelanggar prokes. Mengingat, meski patroli gencar dilakukan, namun masih banyak masyarakat yang abai terhadap prokes COVID-19, terutama mereka yang sering berkunjung ke tempat publik, tempat usaha, kafe, restoran, angkringan, dan semacamnya. Menurut Syahrul, saat ini tim Satgas COVID-19 membutuhkan strategi baru untuk menertibkan masyarakat. Tidak cukup dengan patroli saja, namun perlu menerjunkan personil khusus untuk memantau pelaksanaan prokes di beberapa tempat yang sering digunakan masyarakat berkerumun, termasuk di fasilitas olahraga yang saat ini masih bisa diakses, yaitu Sport Center dan Stadion Supriyadi. Perlu itu. Makanya yang saya sampaikan untuk pengetatan tadi antara lain bukan hanya sekedar mungkin kita patroli terus sana dan kalau perlu di tempat-tempat tertentu yang sifatnya dipakai untuk sering jadi kerumunan ya ditempatkan petugas, bukan hanya duduk ada terus. Syarul menghimbau masyarakat dan pelaku usaha agar menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara utuh, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana yang sudah memberikan laporan sekaligus menutup untuk kebersamaan kita dalam Jatim News Today untuk edisi 8 Januari bersama dengan 3 reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Saya Billy Patobai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.